Halo guys, welcome back to my YouTube channel Asyik. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik. Karena alhamdulillah pada hari ini aku juga berada dalam keadaan yang baik. So ya guys, kayaknya kita udah lama banget gak ketemu. Aku sendiri juga udah lama banget gak upload video. Karena jujur aku sendiri tuh bingung gue tuh mau upload apa gitu, yang kaitannya dengan bekas luka seperti laser, peeling, derma roller maupun yang lainnya. Itu kayaknya gak bisa di-share lagi ya kan. Soalnya kan teman-teman pasti udah sering lihat lah video-video aku. Dan to be honest bahwa aku tuh emang gak jalanin treatment apa-apa lagi nih sekarang. Alasannya sendiri, firstly karena memang lagi PSBB. Dan terakhir klinik aku itu adanya di Jakarta Selatan. Jadi buat datang ke sana tuh menurut aku sebuah effort yang tinggi ya, terutama Jakarta lagi PSBB dan kondisinya juga lagi COVID. Kemudian aku juga nggak jalanin treatment di klinik yang di Bogor karena udah lepas dokter, jadi mau coba di klinik yang di Jakarta ini gitu. Tapi emang belum aku lanjutin peelingnya guys, bener-bener belum aku lanjutin. Karena peeling 2 kali itu ya belum menyelesaikan permasalahan bekas luka. Mungkin ada beberapa yang nanya, kok Kak Ega sampai pada akhirnya malah nggak peeling-peeling lagi, udah nyerah atau gimana? Ya sebenarnya gini, jadi umur aku ini udah 24 tahun 10 bulan. Jadi mau 25 tahun Desember nanti. Dan mungkin teman-teman yang FA wannabe tahu ya kalau misalnya beberapa maskapai itu maksimal usia saat proses rekrutmen itu 25 tahun. Let's say 25 tahun itu bener-bener 25 tahun, bukan kayak lo tuh 25 tahun 6 bulan, itu tuh gak masuk. Tapi setahu gue tuh yang emang bener-bener dia tuh 25 tahun. Bahkan Lion itu kan 24 tahun 11 bulan kalau enggak salah. Nah di situ tuh semangat mulai kendor, maksudnya kayak ini kira-kira berhasil atau enggak ya, apa sebaiknya uangnya tuh gue alokasin ke hal yang lain gitu. Jadi ya dari situ aja udah ketahuan ya bahwa kayaknya tuh harapan-harapan itu sudah hampir sirna, walaupun ada beberapa maskapai atau maskapai luar tuh yang di atas 25 tahun. Dan tenang aja, aku bakal tetap coba kok. Cuma karena emang lagi PSBB aja, jadi aku lumayan nurun ya. Karena PSBB makin turun harapannya, udah karena ada beberapa maskapai yang memang patokannya cuma di 25 tahun saat proses recruiting juga ya, jadi turun gitu. Nah untuk hari ini sebenarnya aku tuh dadakan banget mau sharing ke kalian semua. Dan aku juga kayak gak bakal potong-potong video ini karena males juga ngeditnya. So teman-teman, sesuai sama judulnya, hari ini aku gak sharing tentang bekas luka, gak sharing tentang SMK ataupun karir. Hari ini aku mau sharing tentang properti pertama yang aku beli. Yeay! Kayaknya happy banget ya, properti pertama. Kayak bayangannya tuh rumah apa gimana gitu. Padahal sebenarnya enggak guys. Jadi aku mau cerita sedikit gini. Jadi di awal tahun ini itu aku ada nulis satu resolusi di mana aku tuh pengen punya uang atau punya tabungan di akhir tahun ini tuh sekitar sekian lah ya. Terus ternyata kayaknya sih itu bakal tercapai. Nah di pertengahan itu, tepatnya di sekitar bulan Agustus, aku kayak kepikir, kan selama ini kayaknya aku nggak punya investasi apa ya. Aku bener-bener yang ya udah uang tabungan tuh ngendep aja di bank. Aku ada mobil, tapi ya udah gitu doang gitu kan. Kalau mobil itu kan harganya menyusut ya. Jadi for your information, bahwa aku tuh jarang banget beli barang-barang elektronik. Kenapa? Karena barang-barang elektronik itu kan harganya menyusut, termasuk mobil, bahkan handphone. Kalau kalian tahu, handphone aku ini masih Vivo nih aku beli kalau nggak salah 2,1 juta sekitar setahun yang lalu, dan masih aku pakai sampai sekarang. Bahkan ini adalah handphone utama aku masih sangat pakai, walaupun teman-teman aku udah kayak lo ganti lah apalah segala macam. Tapi gimana tuh, udah aku kayak ngerasa ini masih oke. Walaupun jujur ya, pas aku foto, apalagi kalau misalnya lagi ada nge-MC, itu jelek banget. Ya udah biarkan. Nah jadi lanjut ke yang tadi, tanah. Jadi tuh aku memutuskan buat beli tanah. Nah alhamdulillah itu ada tanah di depan rumah cowok aku. Itu kosong. Nggak kosong sih sebenarnya, ditanamin padi gitu. Dan ternyata memang orang yang punyanya itu lagi pengen jual. Aku juga ngerasa kayak, kok ini gue kayak pengen ya beli tanah itu gitu. Akhirnya ketemulah sama si yang punyanya ini masih saudara. Ya segala macam, nego-nego dan segala macam. Akhirnya kebelilah si tanah itu. Gitu doang.
Jadi kenapa sih pada akhirnya aku memutuskan buat beli tanah? Jadi aku lihat di beberapa informasi bahwa kan ya namanya tanah pasti harganya nggak mungkin flat ya. Semakin hari semakin waktunya semakin lama itu kan pasti harganya semakin tinggi. Dan itu alasan aku yang kenapa sebelum nikah kayaknya lo harus punya investasi properti. Dan kenapa ujungnya aku nggak beli rumah aja? Satu alasannya nggak beli rumah karena uangnya nggak cukup. Oh ya, ini ada satu prinsip dalam hidup yang emang sampai saat ini gue jalanin, yaitu gue nggak pernah nyicil apapun. Jadi kayak beli sesuatu tuh gue emang nggak pernah nyicil. Ini sampai saat ini ya, maksudnya gue bukan gue sombong ataupun yang next step gue nggak bakal nyicil, itu nggak tahu ekonomi tuh seperti apa, dan apa yang ada di hidup kita, apa yang kita punya ini kan semuanya cuma titipan Allah ya. Jadi ketika Allah emang pengen ambil, ya udah Allah bakal ambil gitu. Jadi ada kemungkinan mungkin nextnya juga bakal nyicil gitu. Tapi untuk saat ini memang gue belum pernah nyicil apapun. Jadi kalau alasannya belum beli rumah atau kenapa nggak beli rumah adalah karena gue belum mampu. Karena belum mampu beli rumah. Jadi makanya kenapa akhirnya ngambil tanah. Itu yang pertama. Alasan kedua, kenapa pada akhirnya nggak pilih rumah, karena kebetulan insya Allah ya 2 tahunan lagi lah pengen nikah. Kan nggak kebayang ya kalau misalnya cowok gue belum punya rumah tapi gue udah punya rumah, terus kita tinggal di rumah gue gitu. Sometimes kalau misalnya gue lagi emosi parah dan kita lagi berantem, terus gue bilang kayak, lo tinggal di rumah siapa, lo tinggal di rumah gue, pergi. Gila, cowok gue langsung kayak pasti drop banget kan, rasanya tuh gimana coba kalian bayangkan ketika kalian jadi suami istri terus kalian diusir gitu. Jadi gue kayak berpikir ya udahlah nggak usah beli rumah dulu, takutnya nanti malah jadi permasalahan ketika sudah berumah tangga. Dan itu alasan yang kedua. Dan juga alasan yang ketiga adalah karena mama itu punya cita-cita pengen punya empang. Jadi pengennya mengusahakan beli tanah itu ada kolamnya dulu, ada kolam ikan, ada empangnya dulu, baru next step kalau misalnya memang ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, pengennya bikin rumah, tapi bikin rumahnya juga kecil ya, bukan rumah buat ditinggalin. Paling sekitar 30 meter bangunannya, itu pun kayak cuma nih bayangan sederhana gue ya, kayak gue nanti pengennya punya rumah 30 meter bangunannya, kamarnya 1, dapurnya 1, ada ruang tamu, ada toilet, ada teras, dah itu aja sih. Karena kebetulan tanahnya ini yang di depan rumah cowok gue ini tuh lingkungannya tuh lumayan adem. Jadi tuh enak banget kalau misalnya kalian pagi-pagi buka pintu set gitu ya, aduh sejuk. Beda banget karena kalau kalian perhatiin, setiap kalian nonton video gue pasti ada motor ngeng atau ada mobil ngeng. Kayak ini kedengeran nggak? Oh nggak ya. Karena rumah gue tuh di pinggir jalan dan gue tuh nggak punya teras sama sekali, bahkan kolam itu tuh nggak punya. Jadi itu tuh 3 alasan kenapa pada akhirnya gue membeli tanah. So ya, kemudian gue mau ceritain juga ke kalian gimana sih proses dari pembuatan akte jual beli. Ini sesuatu yang gue baru pelajarin, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau beli tanah, ini gue singkat aja general karena gue bukan ahli hukum, jadi gue juga nggak paham banget. Tapi ini based on my experience aja ya. Jadi waktu pas gue beli tanah ini, si yang punya tanah ini dia tuh emang belum punya akte jual beli atau bahkan sertifikat. Jadi dia tuh punya SPPT setahu gue, yang dimana setiap tahunnya itu dia bayar pajak buat tanah tersebut. Nah ini tuh kalian harus jelas banget ketika kalian mau beli tanah, itu suratnya tuh ada apa aja. Kalau misalnya ternyata nggak ada sampai IJB atau sampai sertifikat, kalian harus pikirin, harus sisihin duit kalian kira-kira tuh berapa buat urusin surat-surat itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, yang paling penting, kalau misalnya kalian beli tanah itu ternyata bukan di pinggir jalan, pastiin bahwa tanah tersebut itu punya jalan. Kenapa? Karena tanah yang gue beli ini gak punya jalan. Karena di sampingnya itu pas banget tanah orang. Semua samping itu pas banget tanah orang, jadi gak punya jalan. Sampai akhirnya si yang jual itu dia harus beli tanah tetangganya sekitar 2 meter itu buat jalan gue. Itu penting banget. Tadi gue gak kepikiran sama sekali, tapi bokap gue nyadarin, ya akhirnya oh iya bener jalan ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga yang baru gue tahu, bahwa ternyata kalau lo mau beli tanah itu kayak lo harus tahu bahwa itu tuh tanah basah atau tanah kering. Jadi apa tanah basah dan apa tanah kering. Kalau tanah basah itu ya let's say bahwa tanahnya itu gampang ditanamin sesuatu atau mudah ditanamin sesuatu. Dan kalau misalnya kalian mau bangun rumah atau misalnya bangun yang kaitannya dengan semen-semen, itu kalian harus make sure tanahnya itu kering. Katanya sih seperti itu. Nah kemudian yang keempat, itu juga kalian kayak harus lihat sih keadaannya, itu kira-kira ada potensi apa. Nah di tanah yang gue beli ini ada potensi, katanya sih mau di samping kanan kirinya tuh kayak udah dibeli perusahaan dan mau dibikin perumahan.
Jadi kalau sekarang mungkin masih sepi dan samping-sampingnya itu masih ada sawah-sawah, let's say mungkin kita berharap 4-5 tahun lagi udah rame gitu, dan harga tanahnya mungkin udah lumayan mahal gitu ya. Kurang lebih kayak gitu guys. Mungkin ada beberapa hal yang harus kalian cari tahu. Nah, karena itu semua menurut gue udah oke, akhirnya gue beli nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya beli. Awalnya gue DP dulu. DP-nya itu ya sekitar 2 jutaan. Sampai akhirnya seminggu kemudian gue lunasin semua tanahnya itu. Kenapa kok percaya dilunasin padahal AJB-nya belum selesai gitu. Padahal bukan AJB-nya belum selesai ya. Iya betul, AJB-nya belum selesai karena bokap gue bilang harusnya AJB-nya selesai dulu baru semua pembayarannya dilunasin gitu. Takutnya ada permasalahan apa-apa di desa. Nah, ini case-nya tuh spesial karena kan yang jual ini adalah saudaranya cowok gue. Jadi gue kayak yang percaya-percaya aja ya. Insya Allah lillahi ta'ala lah ya. Namanya kalau lo percaya sama orang, insya Allah lo yakin dari batin lo ya semuanya lancar. Untuk AJB-nya sendiri, ini alhamdulillah dibantu sama Pak RT, sama desa setempat. Jadi gue kayak coba ngeluarin uang satu kali, terus gue kayak gak perlu repot apapun gitu. Memang sih jauh lebih mahal, gak jauh lebih mahal sih, maksudnya kayak ya lebih mahal tapi gak jauh lah. Sorry gue ralat ya, lebih mahal tapi gak jauh. Itu tapi enak banget buat gue seorang pekerja yang emang gak punya waktu buat kesana. Gak punya waktunya itu di Senin sampai Jumat ya, karena kan fully Senin sampai Jumat itu kerja kan. Jadi itu tuh enak banget, simple banget guys, gitu ceritanya. Yang pengen tahu berapa sih gue beli tanahnya, berapa meter ya harganya, gue nggak kasih tahu. Itu gue beli 220 meter. Jadi lucu banget sih. Yang pertamanya mau beli 100, naik ke 170, naik ke 200, akhirnya naik ke 220 karena tanahnya ini ngebingungin gitu loh. Apa ya, bukan ngebingungin, jadi tanahnya tuh nggak kotak, mengsong gitu. Dan akhirnya dikotakin gitu, akhirnya nemulah 220 meter itu guys. Dah gitu doang ceritanya. Guys, kenapa sih gue kayak pengen sharing ini? Tadi mungkin kalian denger ya, selama kayak gue ngomong, gue tuh pengen punya harapan, gue pengen ada kolam, gue pengen ada rumah yang bangunannya tuh cuma 30 meter, yang kalau misalnya nanti nyokap sama bokap bete tinggal di rumah, pengen nginep di sana itu bisa gitu. Ya gue berharap semoga video ini bisa menjadi salah satu doa ya kan. Katanya doa itu ucapan itu doa. Katanya ucapan itu doa. Siapa tahu kayak gue ngomong kayak gini di video, Allah tahun depan kabulin permohonan atau doa gue ya nggak. Kalian jadi saksinya guys. Gila, keren banget kan. So ya guys, tapi di sini gue kayak mau pesan sesuatu bahwa nabung itu important ya. Jadi kayak lo tuh nabung penting banget, apalagi kalau lo pengen menjadi seorang yang mandiri gitu. Karena gue jujur, gue perempuan dan gue nggak akan gue nggak akan maksa harus kerja kalau misalnya memang anak gue terlantar nextnya gitu. Dan kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan kan gue nggak kerja, tapi gue harus punya investasi dan gue harus punya skill yang mumpuni supaya nanti apabila terjadi sesuatu sama suami gue masih bisa produktif dan bantu dia. Itu sih alasannya. Dan alasan lagi yang kedua kenapa pada akhirnya gue kayak ya udahlah investasi. Yang teman-teman yang udah pernah lihat video gue sebelumnya tentang mungkin kerja kuliah mungkin tahu ya bahwa gue kerja sambil kuliah, bayar sendiri kuliahnya. Tapi gue tuh pengen anak gue nantinya nggak kayak gue gitu. Gue pengennya anak gue nggak kerja sambil kuliah, gue pengennya dia ambil profesi. Entah dia mungkin mau kuliah dokter atau dia mau kuliah pilot gitu kalau ada rezekinya kan, wallahu alam ya. Tapi intinya sih gue pengen dia menjadi seseorang yang punya cita-cita besar gitu buat bantu orang apalagi. Karena kalau lo mau punya cita-cita sebagai dokter atau tadi yang gue bilang pilot, atau misalnya lo mau cita-cita jadi apa ya? Ya pokoknya yang profesi-profesi lah itu tuh agak susah kalau misalnya harus kerja sambil kuliah. Jadi fully harus kuliah only guys, gitu guys. Dah gitu aja guys, maafin aku di video ini kayak nggak tahu ya important atau enggak, tapi ya semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang positif dari video kali ini guys. Thank you ya buat kalian yang udah dengerin. BTW kalau kalian ada yang mau tanya-tanya soal Bakas Suka, langsung aja hubungi nomor gue di 0896 3862 9652. Kalau kalian ada butuh MC juga di wilayah Jabodetabek, jangan lupa call gue juga ya. Thank you guys, bye.